Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, di akhir zaman ini ada satu yang sangat penting untuk hidup kita. Periksa benar hidup kita. Apa kita betul sudah hidup dengan Tuhan? Atau kita tanpa sadar kita memang nampaknya seperti orang yang sungguh-sungguh, tapi jauh dalam lubuk hati kita tahu sebenarnya siapa kita. Apalagi Roh Kudus, Dia tahu seperti apa kita. Oleh karena itu, mari berjaga dan berdoa, terutama kalau sudah hamba Tuhan. Tidak sedikit hamba Tuhan yang merasa iya, tetapi dalam hatinya dia tahu bahwa dia tidak benar-benar melakukan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur ada firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa kami dengarkan berkenaan dengan akhir zaman. Lindungi hati kami dan pikiran kami supaya kami dapat menangkap maksud firman Tuhan ini dengan tepat, dan supaya kami betul-betul lebih serius lagi mengikut Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita di Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 24, ayat 37 sampai 44. Tapi saya ingin membacanya ayat 40 dan 41. 40 dan 41 demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Amin. Dalam teks yang lain, ada dua orang di atas tempat tidur. Ini dua orang laki-laki. Ini berarti saudara, bersaudara. Yang satu diangkat, yang satu ditinggalkan. Nah, apa maksudnya di sini, saudara sekalian? Yang pertama, orang yang bekerja di ladang. Perhatikan itu. Ini orang itu apa? Bekerja sama. Mereka bekerja sama. Jadi relasi mereka itu adalah relasi kerja sama. Mungkin mereka buruh atau pekerja di ladang itu. Jadi nomor satu, tolong ingat bahwa perjanjian kerja itu tidak dapat menyelamatkan saudara sekalian. Ternyata satu orang serius dengan Tuhan, satu orang ya seolah-olah serius. Itulah iman yang seolah-olah, bahaya sekali. Waktu mereka bekerja sama, waktu mereka ngobrol, nampaknya sama. Dan nanti kita akan dengarkan itu dalam tentang 10 anak darah yang nanti dalam pasal 25. Saudara pemirsa, ingat ini baik-baik. Hubungan kerja tidak bisa menyelamatkan saudara sekalian. Terbukti satu diangkat, satu ditinggal. Yang kedua tadi apa? Kata firman Tuhan, pada waktu itu kalau ada dua orang, kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan. Biasanya yang memutar batu kilangan itu perempuan. Mereka apa? Bukan bekerja sama ini, ya. Mereka teman. Jadi pertemanan pun tidak dapat menyelamatkan saudara sekalian. Mungkin sudah berteman dengan pendeta, mungkin sudah berteman dengan hamba Tuhan, tapi itu tidak bisa membuat saudara selamat, kecuali saudara ambil keputusan sendiri. Bertobat sungguh-sungguh, terima Yesus, dilepaskan dari kutuk. Itulah yang membuat saudara dapat diselamatkan oleh Tuhan. Kemudian apa? Ada lagi dalam konteks Injil Lukas, ya saya tidak usah buka bagi saudara-saudara sekalian. Di saudara buka
Lukas 17 ayat 26 sampai 30. 34 sampai 36. Itu siapa? Hubungan persaudaraan. Ini kakak adik di satu tempat tidur. Ini bukan suami istri. Karena dalam bahasa Yunani disebutkan dengan jelas 2 orang laki-laki. Mereka tidur satu tempat tidur. Jadi hubungan persaudaraan pun, orang tua dengan anak pun tidak bisa selamatkan. Sudah bisa anak hamba Tuhan. Tetapi kalau engkau tidak serius dengan Tuhan, ya sudah tidak bisa diselamatkan. Jadi di sini kesungguhan di akhir zaman itu bukan hanya dilihat bahwa saudara itu dulu pernah saya bertobat. Katakan pada Tuhan waktu Tuhan Yesus datang. Dulu saya pernah. Kenapa saya tidak diangkat? Ya, rekam jejak kita. Jadi, walaupun kita sudah bertobat, tetapi sesudah itu kita rekam jejak kita payah. Seperti anak yang hilang itu, saudara sekalian. Waktu di rumah bapaknya dia nampak baik-baik saja. Tapi begitu dia keluar dari rumah bapaknya, apa yang terjadi? Dia hidup dalam kehidupan yang rusak. Oleh sebab itu, mari kita hari ini sadar benar-benar, saudara sekalian. Sadar benar-benar. Hubungan kerja, hubungan persahabatan, hubungan persaudaraan tidak bisa menyelamatkan. Yang bisa menyelamatkan ialah saudara secara pribadi, dengan serius dan bersungguh-sungguh bertobat, terima Yesus dan dilepaskan dari kutuk. Jadi kalau saudara mengikuti jalur ini dan selalu menjaga rekam jejak saudara sekalian dengan serius mengikut Tuhan, Tuhan akan angkat saudara sekalian, selamatkan saudara sekalian untuk bersama dengan Dia dalam kemuliaan ketika Dia datang untuk kedua kalinya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa ini. Tolong supaya semua pemirsa dan seluruh jemaat yang menyaksikan program ini mulai lebih serius lagi mengikut Tuhan, mulai lebih serius lagi menjaga rekam jejak bersama dengan Tuhan, dan siap menantikan Engkau datang untuk kedua kalinya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.